Halo Sobat Sip, banyak orang bertanya di kolom komentar, bagaimana cara membangun bisnis jika modal kita kecil, atau bahkan kita tidak memiliki modal. Di video ini, saya akan berbagi apa saja yang saya lakukan saat saya berusia 24 tahun, baru lulus kuliah, waktu itu dapat gaji UMR, hanya punya motor pemberian orang tua saat lulus SMA, dan mencari wealth creation tambahan dan mulai membangun bisnis dari nol, mulai dari part time. Banyak orang ingin sukses dalam kehidupannya, ingin meraih impian-impiannya, dan ingin membahagiakan orang-orang yang dicintai. Demikian juga dengan saya. Saat saya kuliah, saya punya banyak sekali impian. Saya punya banyak keinginan. Suatu hari, saya diundang ke rumah salah satu teman saya yang anaknya orang kaya. Sebut saja namanya Andi. Waktu itu, saya diundang bersama dua orang teman saya. Sebut saja namanya Budi dan Kelvin. Semua nama tersebut bukanlah nama yang sebenarnya. Kami bertiga datang ke rumah Andi naik sepeda motor. Rumahnya ada di Jalan Kertajaya Indah yang merupakan daerah elit Surabaya pada tahun 90-an. Saat saya mendatangi alamat rumah Andi, ternyata rumah Andi sangat luas dan indah. Seperti istana menurut teman-teman saya saat itu. Saat saya memencet bel, ada intercom yang bertanya, "Mau cari siapa?" Bayangkan, tahun 90-an sudah ada CCTV dan intercom di rumah itu. Dan saat dibukakan pintu, yang membukakan pintu bukanlah seorang pembantu, melainkan seorang satpam. Dan saat saya masuk ke rumahnya, kami melewati garasi yang ukurannya seluas rumah standar dengan beberapa mobil mewah di dalamnya. Setelah kami melewati garasi, kami berjalan melewati kolam renang. Saat itu teman saya, Kelvin, bertanya kepada saya dan Budi, "Kamu pengen nggak seperti Andi?" Budi dengan segera menjawab, "Jelas pengen lah." Sementara saat itu saya terdiam, karena saat itu sedang asik melihat mobil yang mewah, rumah, dan kolam renang yang indah. Kemudian Kelvin bertanya kembali pada saya, "Ton, kamu ingin nggak seperti Andi?" Pertanyaan itu membuat saya tersentak dari lamunan saya. Dalam hati saya mengatakan, siapa yang tak kepingin punya rumah indah, ada kolam renang, punya mobil mewah. Tapi pertanyaannya, maukah ayahnya Andi mengangkat saya sebagai seorang anak? Jelas nggak mungkin. Saya pun juga tidak ingin jadi anaknya ayahnya Andi, karena orang tua saya sangat menyayangi saya, dan saya pun juga menyayangi orang tua saya. Sehingga saya menjawab pertanyaan Kelvin dengan mengatakan, saya nggak ingin jadi Andi. Mendengar jawaban saya, Kelvin dan Budi kaget. Mereka bertanya pada saya, "Benar, kamu nggak kepingin jadi Andi?" Dan saya menjawab dengan tegas saat itu, saya tidak ingin menjadi Andi, tapi saya kepingin menjadi papanya Andi. Itulah bedanya antara mimpi dan impian. Mimpi adalah mengharapkan segala sesuatu secara instan. Mimpi tidak perlu perjuangan. Mimpi hanyalah angan-angan atau hanya berandai-andai saja. Saya bilang ke Kelvin dan Budi, kalaupun saya mau jadi Andi, ayahnya Andi tidak akan mau mengangkat saya sebagai anak. Itulah mengapa saya tidak mau jadi Andi. Karena bagi saya itu tidak mungkin. Itu hanya mimpi di siang bolong. Tetapi kalau saya jadi papanya Andi, saya punya kesempatan. Benar, saat ini saya belum apa-apa. Tapi saya punya umur yang masih muda. Dan saya punya impian. Saya punya semangat. Saya punya waktu yang panjang
dan saya mau bekerja keras untuk mengejar impian saya. Dan saat ini, hari ini, saya mendapat sebuah impian, yaitu saya ingin jadi seperti papahnya Andi. Saya kepingin saat nanti saya sudah dewasa dan saya mempunyai anak, saya ingin anak saya bangga punya ayah seperti saya. Hari itu adalah merupakan hari yang menjadi tonggak impian buat saya. Saya membuat sebuah impian dalam 10-15 tahun ke depan. Saya harus mempunyai rumah. Saya harus mempunyai mobil. Dan saya ingin membahagiakan orang-orang yang saya cintai. Saya ingin anak saya, pasangan saya, orang tua saya bangga punya anak, bangga punya pasangan, bangga punya papa seperti saya. Hari itu saya membuat impian dan komitmen. Saya akan jadi orang sukses seperti papanya Andi. Saya akan jadi orang kaya seperti papanya Andi. Impian itu realistis, bisa dicapai. Asal saya mau belajar, saya mau berusaha, saya mau bekerja keras, saya mau bekerja cerdas, saya mau menata keuangan, saya mau melakukan investasi dan berjuang untuk membayar harga dari impian-impian saya. Saat saya membuat impian ingin jadi orang sukses seperti papanya Andi, saat itu usia saya masih berusia 21 tahun. Dan saya memiliki banyak sekali impian dalam lingkaran dan buku impian saya. Tetapi pada saat saya berusia 24 tahun dan saya lulus kuliah dan mulai mencari pekerjaan, saya menjumpai kenyataan yang berbeda. Karena saat saya mencari pekerjaan, saya melamar ke banyak perusahaan. Ternyata rata-rata mereka hanya memberikan saya gaji UMR saat itu. Sehingga saat itu saya mendapatkan lingkaran yang lain di luar lingkaran keinginan dan kebutuhan saya, yaitu lingkaran pendapatan saya. Lingkaran pendapatan dengan gaji UMR. Sehingga saat itu terpaksa saya harus berpikir realistis dengan memotong-motong lingkaran keinginan dan impian saya untuk saya sesuaikan dengan pendapatan UMR yang saya peroleh. Sampai suatu saat saya tersadar, mengapa saya harus memotong-motong lingkaran keinginan dan impian saya untuk saya sesuaikan dengan pendapatan UMR yang saya peroleh. Kenapa saya tidak berpikir sebaliknya dengan membesarkan lingkaran pendapatan saya agar bisa mendapatkan impian-impian saya. Saat itu saya berpikir, bagaimana caranya agar saya bisa memperbesar lingkaran pendapatan saya untuk bisa mencapai impian-impian saya. Saat itu saya berpikir bagaimana caranya, karena saya tidak punya modal uang. Simpanan saya dari sisa gaji sangat kecil dan saya hanya memiliki modal sepeda motor pemberian orang tua saya saat saya lulus SMA. Saya berpikir bagaimana caranya mendapatkan wealth creation baru dengan mencari pekerjaan sampingan di luar jam kerja, yaitu di atas jam 6 sore sampai malam hari dan menggunakan hari Sabtu dan Minggu agar saya bisa meraih impian-impian saya satu demi satu. Saya rela untuk memanfaatkan waktu luang saya di masa muda untuk membangun masa depan saya dan impian saya, dibandingkan untuk bersantai, untuk jalan-jalan ke mall, untuk nonton TV, main games seperti teman-teman seusia saya. Kenapa? Karena saya merasa gaji UMR saya tidak cukup untuk bisa memperoleh impian-impian saya. Saya harus mempunyai penghasilan tambahan. Saya harus mempunyai wealth creation yang baru di luar pendapatan utama saya yang memberikan saya gaji UMR. Saya mencari bisnis dengan modal kecil atau bahkan tanpa modal yang bisa menghasilkan uang di luar jam kerja saya. Seperti waktu itu saya mulai menjual baju. Saya mulai membuat parasol saat Natal dan Idul Fitri. Saya jadi agen asuransi, saya jadi agen properti, saya jadi sales direct selling, saya jadi distributor multi-level marketing. Apapun saya lakukan agar saya bisa meraih impian-impian saya. Syukur kepada Tuhan, saat itu dari hasil kerja sampingan saya
sedikit demi sedikit saya mulai bisa menabung, saya mulai bisa mendapatkan uang lebih dari pendapatan di luar gaji UMR. Sampai setelah 6 bulan, ternyata uang yang saya peroleh dari hasil kerja sampingan itu ternyata melebihi penghasilan utama saya sebagai seorang karyawan dengan gaji UMR. Sehingga akhirnya saya memutuskan di bulan ke-6 saya bekerja untuk saya resign, keluar dari pekerjaan untuk membangun bisnis saya secara full time. Tapi saat itu saya juga menyadari bahwa saya masih banyak punya kekurangan. Saya mempunyai kapasitas yang masih rendah untuk sebagai seorang pengusaha. Sehingga saya berusaha untuk melakukan investasi untuk meningkatkan kapasitas diri saya. Saya tahu bahwa saya punya banyak kelemahan. Seperti saya minder, saya nggak bisa komunikasi, saya nggak punya banyak relasi, saya punya banyak ketakutan, saya nggak pandai bicara, dan masih banyak sekali hal-hal yang lain. Saya melakukan investasi dengan mengikuti training-training berbayar. Dan saya juga membeli buku-buku pengembangan diri untuk saya baca. Dari training dan buku yang saya baca, saya mengetahui ada 2 skill yang harus kita kuasai. Skill yang pertama adalah technical skill, seperti kemampuan berbahasa, sehingga kita bisa menjadi guide misalkan. Kemudian kita bisa punya technical skill, misalkan matematika, ekonomi, fisika, sehingga kita bisa menjadi guru les privat atau bimbingan belajar gitu ya. Kemudian technical skill yang lain, seperti kita bisa belajar tentang programming, coding, editing, yang mana kita bisa berbisnis yang berhubungan dengan teknologi informatika. Dan masih banyak lagi technical skill yang lain. Tapi di samping technical skill, ternyata ada skill yang lain yang bernama soft skill yang tidak kalah penting agar kita bisa sukses. Bahkan ada yang mengatakan bahwa soft skill lebih menentukan kesuksesan seseorang dibandingkan technical skill. Soft skill itu meliputi karakter, sikap, pola pikir, mindset, sehingga itu harus kita kuasai untuk kita bisa sukses dan kaya. Dan saya sadar bahwa soft skill saya masih lemah. Sehingga waktu itu saya memutuskan untuk investasi belajar tentang soft skill. Untuk meningkatkan rasa percaya diri saya. Untuk membuang rasa minder saya. Untuk membuang rasa takut saya. Untuk membuat saya lebih antusias. Untuk membuat saya lebih ulet. Punya sikap pemenang. Bisa melakukan personal branding. Bisa melakukan teamwork, bisa melakukan komunikasi, bisa melakukan kolaborasi, dan bisa mempunyai sifat seorang pemimpin. Dan punya kemampuan leadership untuk bisa memimpin tim yang saya bentuk. Ada beberapa buku pengembangan diri yang membantu saya untuk mengembangkan soft skill saya. Buku yang pertama yang saya baca adalah The Magic of Thinking Big. Dan buku ini membantu saya untuk mengatasi minder saya, untuk membuat saya lebih percaya diri, untuk membuat saya tidak takut untuk gagal, dan membuat saya memiliki pola pikir dan mindset yang benar untuk sukses. Kemudian saya juga membaca buku 25 Ways to Win with People, agar saya bisa berkomunikasi dan bisa melakukan kolaborasi, bisa mempunyai banyak relasi. Buku berikutnya yang saya baca adalah Beyond Talent, agar saya memahami apa kelebihan atau talenta saya dan bidang apa yang merupakan passion atau hasrat saya. Saya juga membaca buku New Roadmap for Success, agar saya bisa memiliki impian yang benar dan saya tahu bagaimana cara meraih impian saya. Saya tahu bagaimana peta jalan saya untuk meraih impian saya. Dari buku Why Winners Win, saya mengetahui bagaimana sifat dan karakter seorang pemenang. Bagaimana daya juang seorang pemenang. Bagaimana keuletan seorang pemenang. Saat saya mengalami kegagalan, saat saya frustrasi, saat saya down, saat saya hampir menyerah, saya membaca buku yang berjudul Feeling Forward. Yang mana di buku tersebut diajarkan bagaimana kita bisa membuat kegagalan itu sebagai batu loncatan
untuk meraih kesuksesan. Saya belajar menjadi pemain tim yang baik dengan membaca buku Teamwork Make Dream Work. Jadi dengan kita menjadi pemain tim yang baik, maka kita akan bisa mengejar impian-impian kita bisa terrealisasi. Saat saya membangun bisnis saya dan saya mempunyai tim di bawah saya, maka saya harus bisa memimpin mereka. Dan saya membaca buku yang berjudul Developing the Leader Within You. Buku-buku inilah yang membantu saya untuk mengatasi problem-problem, kekurangan-kekurangan, permasalahan-permasalahan yang saya miliki saat itu. Dan setelah saya membaca buku-buku tersebut, saya mulai bisa mengembangkan bisnis saya dengan baik. Dan sejak saat itu, saya terus membeli buku. Dan sampai saat ini, saya punya bukan hanya puluhan buku, tapi saya punya ratusan, bahkan ribuan buku yang sudah saya baca, sehingga membentuk diri saya menjadi saya saat ini. Di samping soft skill, saya juga terus meningkatkan kemampuan saya untuk technical skill, seperti salesmanship, karena bidang saya saat itu lebih banyak ke pemasaran. Tapi bagi Anda yang tidak suka dengan bisnis pemasaran, Anda bisa banyak belajar tentang technical skill yang lain, seperti belajar bahasa, belajar komunikasi, untuk Anda bisa menjadi guide mungkin, atau Anda bisa menjadi guru, bimbingan belajar sebagai pekerjaan sampingan. Anda juga bisa belajar tentang coding, programming, editing yang saat ini banyak dicari oleh banyak perusahaan karena saat ini kan eranya era teknologi. Di samping itu kita juga bisa belajar tentang investasi seperti saham, reksadana, asuransi, dan properti. Sehingga kita bisa saja menjadi broker saham, sales reksadana, agen asuransi, atau agen properti. Bahkan kalau Anda sudah punya pos investasi, Anda juga bisa menaruh dana dari pos investasi kita untuk melakukan investasi di saham, reksadana, atau melakukan KPR di properti. Saat itu, karena bisnis saya bergerak dalam bidang pemasaran, maka saya harus belajar technical skill tentang salesmanship. Dan saya membaca 2 buku yang sangat bagus banget. Yang pertama adalah Superstar Sales, dan yang kedua adalah The Greatest Salesman in the World. Dari peningkatan kapasitas soft skill dan technical skill saya mulai bisa membangun bisnis saya sendiri dan melakukan investasi di bisnis saya. Mungkin sebagian di antara Anda saat ini berkata bahwa, saya ini nggak bisa jualan, saya ini nggak bakat untuk jualan, saya ini minder, saya ini nggak bisa bicara, saya ini nggak bisa kalau suruh jualan seperti itu. Ya, kalau Anda nggak bisa menjual, Anda bisa belajar editing, coding, programming, agar Anda bisa berkarir di bidang teknologi. Tapi mungkin sebagian dari antara Anda juga mengatakan, wah saya ini kurang pandai kalau hal-hal seperti itu. Oke, mungkin Anda bisa belajar bahasa, agar Anda bisa jadi guide. Waduh, nilai bahasa saya dari dulu jelek. Saudara, kalau Anda selalu mengatakan saya nggak bisa, maka Anda nggak akan pernah bisa. Kalau Anda mau bisa, ya Anda harus mau berusaha, Anda harus mau belajar. Saya pun dulu juga nggak bisa jualan, tapi saya harus meningkatkan kapasitas saya agar saya bisa menjual. Permasalahannya adalah bukan apakah Anda mampu atau tidak mampu, tetapi permasalahannya adalah apakah Anda mau atau tidak mau untuk belajar dan berusaha. Saya lebih memilih untuk berjuang agar bisa merubah kehidupan saya dan meraih impian-impian saya dibandingkan memilih untuk menyerah dengan ketidakmampuan saya dan hidup menjadi orang rata-rata dengan gaji UMR. Saya nggak kepingin hal itu terjadi seumur hidup saya. Saya ingin meraih impian-impian saya. Saya ingin membahagiakan orang-orang yang saya cintai. Bagi Anda yang saat ini masih usia 20-an, Anda beruntung. Karena saat ini kondisinya jauh lebih mudah dibandingkan zaman saya dulu. Karena saat ini banyak sekali lowongan kerja part-time. Seperti yang tadi saya katakan, coding, programming, editing, bimbingan belajar. Itu banyak yang bisa dilakukan secara part-time. Ada juga bisnis dengan modal yang relatif kecil.
seperti buka marketplace. Itu kan sebetulnya seperti buka toko. Cuman bedanya Anda nggak perlu modal besar untuk buka toko. Anda cukup buka toko di marketplace dengan modal yang sangat kecil. Anda juga bisa jadi influencer di Instagram, di Facebook, di TikTok. Bahkan Anda bisa jual lewat Instagram, lewat TikTok, lewat Facebook. Kemudian Anda juga bisa jadi konten kreator. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini bisa Anda lakukan secara sambilan di rumah. Atau kalau Anda mau kerjakan secara penuh juga bisa dengan di rumah. Bagi Anda yang suka untuk keliling-keliling, Anda bisa jadi driver Gojek. Itu juga merupakan sebuah peluang usaha. Bahkan saat ini juga ada bisnis yang tanpa modal, seperti dropshipper, kemudian jadi agen asuransi, jadi distributor multi-level, jadi agen properti, dan lain-lain. Itu semuanya ada. Permasalahannya, apakah Anda mau atau tidak mau? Bukan masalah Anda mampu atau tidak mampu. Bahkan saat ini, untuk belajar pun, itu banyak yang gratis. Seperti saat ini, Anda lihat YouTube saya, itu gratis. Anda juga bisa lihat YouTube yang technical skill juga ada. Ya, soft skill juga banyak. Kemudian Anda juga bisa tanya ke Google. Anda juga bisa tanya ke ChatGPT dan lain-lain. Banyak sekali sumber untuk kita kalau mau belajar saat ini. Seperti yang sudah saya sharingkan di video 2 aset untuk menjadi kaya dan makmur, kita sudah diberi 2 aset yang luar biasa oleh Tuhan, yaitu diri sendiri dan waktu. Maka dari itu, manfaatkan baik-baik. Kita harus mau meningkatkan kapasitas diri kita agar kita bisa membuat wealth creation tambahan, agar kita bisa dapat penghasilan di luar penghasilan utama kita yang saat ini mungkin memberikan gaji kita tidak besar. Jangan selalu mengatakan saya tidak bisa, saya tidak mampu. Ingat, permasalahannya bukan mampu atau tidak mampu. Permasalahannya apakah Anda mau atau tidak mau. Setelah 1 tahun, bisnis saya di Surabaya mulai berkembang. Dan kemudian karena hasrat saya untuk sukses besar, saya ingin mempunyai bisnis bukan hanya di Surabaya. Saya ingin punya bisnis di kota-kota yang lain, bahkan di provinsi yang lain, bahkan di pulau yang lain. Saya ingin melakukan ekspansi bisnis. Tapi permasalahannya, waktu itu income saya belum terlalu besar. Tetapi hasrat saya untuk sukses dan kaya sangat besar. Dan pada saat saya melakukan ekspansi keluar kota, ternyata membutuhkan dana yang besar. Saya harus bisa mengelola uang saya dengan baik agar bisa cukup untuk melakukan ekspansi bisnis. Untuk membayar hasrat saya untuk sukses dan untuk bisa meraih impian-impian saya rela naik transportasi umum seperti bis kelas ekonomi yang tanpa AC, kemudian kereta ekonomi waktu itu juga tanpa AC, menginap di hotel bintang Kejora, maksud saya lodgement ya, bukan hotel, yang mana kamar mandinya di luar tanpa AC ya. Bahkan kalau saya mau mandi, terkadang saya harus menyiram dulu kloset dan membersihkan toilet karena kadang-kadang baunya menyengat. Makan di warung-warung, kadang sehari hanya bisa 2 kali, agar saya bisa melakukan ekspansi bisnis di berbagai kota dan pulau di Indonesia dengan dana yang saat itu bagi saya sangat besar sekali. Saya hampir setiap bulan naik bis 36 jam dari Jawa Timur ke berbagai kota di Sumatera. Bahkan pernah mengalami bis mogok tengah hutan saat malam hari gelap sekali. Banyak sekali suka duka yang saya alami dan menjadi bumbu penyedap saat saya bisa meraih kesuksesan. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda, bahwa hasil tidak pernah mengkhianati proses. Saat Anda punya keyakinan dan impian yang besar, dan Anda mau berjuang untuk membayar harga dari impian Anda dan mau mendoakan impian Anda, maka akan banyak sekali keajaiban yang akan terjadi. Banyak impian-impian yang pada awalnya terlihat sulit dicapai, tapi saat Anda mempunyai impian, saat Anda mempunyai ilmu, dan saat Anda mau bekerja keras dan bekerja cerdas untuk meraihnya, maka akan banyak keajaiban-keajaiban yang Anda akan terima.
berduetlah dengan Tuhan. Doakan impian Anda. Do the best and let God do the rest. Saya harap sharing saya di video ini bisa membantu Sobat Sip untuk bisa sukses dan menjawab pertanyaan di kolom komentar bagaimana cara membangun bisnis mulai dari nol. Saya harap ini bermanfaat buat Anda dan lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo. Sampai jumpa di puncak kemakmuran.